وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jamaah itu kalau sudah mikirin nisrun, itu supaya ditanyakan. Nah sekarang itu kalau mau tanyakan itu maunya kemana? Gak apa-apa. Daripada setengah sono setengah sini setengah nggak jelas, tanyakan. Gak apa-apa. Maunya kemana? Jelaslah sudah bahwa hal ini menunjukkan bahwa golongan ini standarisasinya adalah IR atau persenan atau infak rezeki atau ishrun. Kenapa? Karena dengan mempermasalahkan itu saja sudah menjadi pembeda. Berarti kamu bolos sana atau balas sini. Kamu kawannya sana JRK atau kawannya sini masih jamaah. Soalnya mereka itu tahu persis. Itu akan yang rugi sekali. Maka dari itu Bapak-bapak semuanya jangan terpengaruh iming-iming ataupun apapun. Barangkali mau disejahterakan, mau di ini, nggak usah. Iming-imingnya paling udah nggak ada isrun, hanya itu doang. Ya, iming-iming itu, mosok jamaah isrun, ini gitu. Tapi di sana namanya beda, namanya investasi. Ya seperti ini namanya cuma dinamain beda aja kok. Nggak usah terpengaruh. Jadi saya ulangin lagi, bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah Sesumber Jaya ini, kita ini dipilih oleh Allah akan dicalonkan menjadi ahli surga. Maka dari itu dengan iming apapun dengan manusia yang lain nggak usah didengerin. Kita adalah satu. Kita dipilih oleh Allah. Jadi kita lebih kuat. Ya. Terus yang kelima adalah yang terakhir adalah taat. Atiullah, atiur Rasul, ulil amri minkum. Ya. Buat Allah, buat Rasul, buat Amir, ijtihad-ijtihadnya yang tidak maksiat, termasuk ulil amri. Ya. Itu termasuk 4 tes itu ulil amri. Nah, kalau dulu adalah keimaman, sekarang adalah ulil amri. Ya, insya Allah itu ya kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat terus, tetap semangat membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat yang telah diberikan kepada kita dari Allah yang sungguh agung dan sungguh luar biasa, sehingga kita bisa memilah dan memilih melangkah kemana kita menentukan arah dalam mengikuti kehidupan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sering saya sampaikan bahwasanya kita setiap harinya atau setiap saat selama saudara tua kita memberikan doktrin kepada jamaahnya, maka kita tidak boleh berhenti untuk memberikan penjelasan ta'dil dari apa yang telah mereka sampaikan. Kenapa seperti itu? Karena kenyataan bahwasanya kita juga punya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan, rasa tanggung jawab untuk menyadarkan, dan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan kepada pemikiran akal sehat, akal waras dalam beragama.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, tak ada lain kecuali kita harus meluruskan apa yang telah mereka katakan. Pada kesempatan hari ini atau saat ini, pada video kali ini, setelah kemarin kita mendengarkan pertaubatan JRK kepada Jokam yang begitu sendu dan sahdu, begitu hikmat, dan sudah saya jelaskan, Bapak Dedi, insyaallah semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan ilmu, semoga Allah membuka hatinya sehingga benar-benar beliau taubatan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Pada kali ini saya ingin meluruskan video yang kemarin saya upload, sengaja saya upload utuh tanpa adanya ta'dil, yaitu seorang imam desa di daerah, kalau nggak salah Bekasi, insyaallah dalam Bekasi. Kemudian beliau juga nasihat ceramah, kayaknya waktu itu kajiannya adalah online, kurang lebihnya seperti itu, karena tak berisik, tak begitu berisik. Kurang lebihnya saya kurang tahu persisnya masalahnya. Ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Memang dari pernyataan seperti ini itu sebenarnya sama. Produknya sama, dari pabrik yang sama, maka distributornya juga sama, kemudian salesnya juga sama. Apa yang diucapkan dari pabrik atau produksi, pihak produksi, yaitu dalam hal ini adalah para pengurus-pengurus, para pendoktrin tingkat pusat, tentang doktrin, tentang jamaah, tentang pembelaan dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang harus kita luruskan tentang pernyataan beliau yang menyinggung kita. Ya, nggak menyinggung nggak masalah, artinya dari walaupun tidak menyinggung juga kita kewajiban juga meluruskan dari keterangan-keterangan penjelasan-penjelasannya. Yang pertama adalah tentang Ishrun, ya, tentang Ishrun. Bagaimana mereka memberikan, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang keluar itu kan yang dipermasalahkan masalah Ishrun. Padahal sama saja dengan investasi atau donasi lah bahasanya. Investasi atau donasi kan sama saja. Mereka mempermasalahkan dengan Ishrun. Kita, maksudnya kita Jokam itu, kita JRK di apa istilahnya, dituduh bahwasanya mereka keluar itu karena bermasalah dengan Ishrun. Sedangkan sama saja di luar juga mereka menggunakan investasi atau donasi lah, bahasa agak familiar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya sudah pernah menjelaskan di di YouTube awal-awal saya tentang saya menangkis ucapannya al-ustadz muda, yaitu Ustadz Cak Lubis. Saya pernah menangkis juga tentang tuduhan mereka bahwasanya JRK selalu mencari donasi, pernah. Lalu ini muncul ucapan seorang imam desa, yaitu mereka itu sama saja, yaitu dengan investasi lah bahasanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, tentang perbedaan antara Ishrun dan investasi atau donasi sangatlah berbeda jauh. Sudah saya jelaskan dulu insyaallah. Sangatlah berbeda jauh. Dari sisi aturan penarikan yang diwajibkan ketika Ishrun, bahkan tidak bayar bulan ini maka harus digabung bulan depan. Gitu tak? Sedangkan investasi atau donasi tidak ada paksaan, bahkan kita tidak tahu siapa yang membayar. Kita nggak punya data list siapa-siapa saja yang berhak wajib membayar donasi. Nggak ada. Beda dengan Ishrun. Kalau Ishrun setiap kelompok tertata tertib siapa-siapa yang belum bayar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Lalu dilanjutkan lagi. Ketika ada jamaah, katanya, ketika ada jamaah yang sudah mempertanyakan tentang masalah Ishrun, maka langsung dalam bahasa ini ditaker warak, maunya apa? Ke sana atau ke sini, bolokono atau bolokene dalam bahasa dulu. Ada yang komen itu di YouTube saya itu channel bolokono bolokene. Ya. Jelas-jelas sudah bahwa agama ini standarisasinya adalah dari sisi Ishrun, dari sisi infak persenan.
Jadi kalau kita lihat, kalau dengan pembicaraan beliau seperti ini, berarti standar agama golongan ini adalah membayar atau tidak tentang masalah persenan, infak persenan. Isu itu infak persenan yang ditetapkan wajib setiap bulan 10%. Rata-rata 10%, walaupun ada 10, ada 7,5, ada 5%, ada 2,5%. Tapi mayoritas yang sudah punya keluarga, yang sudah punya rumah, hampir semua adalah 10%. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Jelaslah sudah bahwa hal ini menunjukkan bahwa golongan ini standarisasinya adalah IR atau persenan atau infak rezeki atau ishrun. Kenapa? Karena dengan mempermasalahkan itu saja sudah menjadi pembeda. Berarti kamu bolos sana atau balas sini. Kamu kawannya sana JRK atau kawannya sini masih jamaah. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Begitu luar biasa akal sehat, akal waras dan akal selamat kita akan terbuka dengan jelas bahwa sebenarnya agama ini atau golongan ini itu apa yang dimau. Dengan ulama membenci, dengan keilmuan gak senang. Dengan ulama dibenci, dimusuhi, dimurtadkan, dinonaktifkan dan sebagainya. Dengan keilmuan tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu luas, dibatasi dengan keilmuan-keilmuan ala jukam. Lalu dengan keuangan tanpa batas dan tanpa aturan. Artinya gini, tanpa batas berapapun, bagaimanapun caranya pokok dijadikan, dijadikan uang. Seperti yang diucapkan dalam ucapannya Pak Imam Desa ini ya. Jadi pembelaan banyak sekali di daerah, di desa, di kelompok ada. Bahkan ada istilah pembelaan senilai atau pembayaran senilai 50% dari korban. Jadi gini, itu saya pernah ada kelompok menerapkan seperti itu. Misal satu kelompok ini bisa menyembelih 5 ekor sapi misalnya. Maka daerah atau kelompok sendiri membuat aturan. Bagaimana dalam tahun ini ada penarikan uang 50% dari sapi. Dari 5 sapi tadi. Artinya gini. Penarikan ini bukan diwujudkan sapi. Bukan untuk korban. Bukan. Ini hanya sebagai standar ukuran. Agar ada pemasukan, yaitu ukurannya. Oh berarti kemarin kamu itu bisa korban 5 sapi. Berarti sekarang atau pembelaan infaknya bayarnya setengah dari sapi itu untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Artinya dari segala lini bisa dijadikan sebagai uang, dijadikan untuk menghasilkan uang. Yang kemarin sempat viral saat penarikan aturan sepeda motor berapa ribu. Nah, ada lagi seperti ini. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kita hanya mengkanter dengan akal sehat, akal waras, akal selamat. Nasihatnya seperti itu saja. Nasihat beliau seperti itu saja, nasihatnya tidak berdalil, dalilnya yaitu itu saja. Bahkan yang kalimat-kalimat yang sama seperti yang di luar, sama nasihatnya seperti para pembesar-pembesarnya bahwa golongan ini sudah terjamin, sudah dipilih oleh Allah. Golongan ini sudah terpilih oleh Allah. Maka eman kalau sampai lepas. Terpilih dari sisi apa? Allahu a'lam. Dipilih oleh Allah sebagai calon ahli surga. Luar biasa sekali. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Demikian sedikit ulasan barang kurang dari 20 menit santai. Semoga bermanfaat, semoga memantik akal sehat, akal waras Anda. Dan semoga hidayah menghampiri panjang semua, masuk dalam hati Anda semua. Dan sehingga meninggalkan akidah-akidah yang salah. Dan bagi para muhajirin, semakin lama semakin mantap di dalam muhajirnya, di dalam hijrahnya. Adapun yang seperti Pak Dedi yang kemarin kita katakan beliau sedang khilaf dan dijerumuskan pada tulisan-tulisan yang menyesatkan kepada keburukan, kepada sesuatu hal yang jelek yang membahayakan pada pribadi beliau. Tapi beliau entah sadar atau tidak. Allahu a'lam.
salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر